Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nurdin dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem basis data dari materi ke-1 sampai materi ke-7. Oke, lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya, bentar. Oke, untuk tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep dasar basis data, mengenal komponen lingkungan basis data, terus mengidentifikasi berbagai model data, selanjutnya menguasai model relasional menggunakan bahasa query formal dan komersial, dan yang terakhir itu untuk menerapkan SQL dan operasi basis data. Oke, lanjut. Di sini apa itu basis data? Definisinya yaitu kumpulan data terorganisir yang disimpan secara elektronik. Terus dipresentasikan dalam format terstruktur, dikelola menggunakan sistem manajemen basis data. Contoh dalam kehidupan yaitu database mahasiswa di universitas, terus sistem inventory toko, selanjutnya aplikasi perbankan dan rekam medis rumah sakit. Lanjut, di sini ada karakteristik basis data. Yang pertama itu ada terintegrasi data dari berbagai sumber terkumpul, terus berbagi, yaitu data dapat diakses banyak pengguna. Selanjutnya di sini ada minimal redundansi. Di sini itu pengulangan data diminimalkan, terus konsistensi data tetap akurat dan valid. Keamanannya yaitu akses data dikontrol, terus yang terakhir itu ada integritas, yaitu data memenuhi aturan bisnis. Lanjut, di sini ada keuntungan menggunakan basis data. Efisiensinya di sini akses data lebih cepat, terus akurasinya yaitu data konsisten dan terupdate, keamanannya yaitu kontrol akses terpusat, terus integrasinya data dari berbagai departemen terkoneksi, independensinya yaitu perubahan struktur tidak mempengaruhi aplikasi. Selanjutnya yang terakhir backup dan recovery, data dapat dipulihkan jika rusak. Lanjut. Lingkungan basis data. 5 komponen utama di sini yaitu data, konten aktual yang disimpan, selanjutnya hardware, server storage jaringan, softwarenya itu DBMS, MySQL, Oracle, SQL Server, terus prosedurnya yaitu aturan penggunaan dan maintenance. Penggunaannya di sini seperti administrator, developer, end user, dan analis. Ada di arsitektur DBMS 3 level, yaitu level internal, penyimpanan fisik data, terus level konseptual, yaitu seperti struktur logis, seluruh basis data, dan yang terakhir adalah level eksternal, yaitu tampilan data untuk pengguna tertentu. Manfaatnya di sini adalah yang pertama, independensi data fisik dan logis, terus keamanan lebih baik, dan multi-user support. Model data. Di sini pengertiannya model data yaitu model data sama dengan abstraksi dari real world. Terus representasi data, hubungan, dan konsisten. Membantu komunikasi antara pengguna dan developer. Fungsinya di sini yaitu mendeskripsikan struktur data, mendefinisikan operasi data, menentukan constraint. Di sini juga ada jenis-jenis model data ya. Yang pertama itu adalah model hierarkis di tahun 1960-an yaitu struktur pohon, selanjutnya parent-child relationship. Yang kedua itu adalah model jaringan. Ada di tahun 1970-an yaitu graph dengan nodes dan edge. Terus ada juga many to many relationship.
Yang ketiga itu adalah model relationship yang ditemukan di 1980-an sampai dengan sekarang. Isinya yaitu tabel dengan baris dan kolom, terus standar industri. Yang keempat itu adalah model berorientasi objek tahun 1990-an, yaitu data sebagai objek, terus inheritance-nya sama encapsulation. Yang terakhir itu adalah model NoSQL, itu di tahun 2000-an, yaitu dokumen, key value, column family untuk big data. Lanjut, di sini adalah model relasional, konsep dasar. Dikembangkan oleh F-Code IBM 1970, yaitu konsep utamanya data disimpan dalam tabel atau yang disebut relationship tadi. Terus setiap tabel memiliki nama unik, terus baris tambah tuple atau record. Selanjutnya ada kolom, atribut, dan field. Dan yang terakhir adalah domain dan tipe yang diperbolehkan. Di sini ada contoh seperti tabel mahasiswa. NIM-nya itu berapa? Terus kayak misal 001, terus 002. Nah, di tengahnya itu ada nama, seperti kalau Andi, kalau nggak Budi. Terus yang paling terakhir adalah jurusannya, informatika atau sistem informasi. Oke, lanjut. Di sini ada kunci case dalam model relasional. Yang pertama itu adalah primary key. Di dalamnya ada identifier unik, setiap baris tidak boleh nul. Contohnya seperti NIM atau nomor KTP. Yang kedua itu adalah foreign key. Referensi ke primary key table lain, terus menjaga relationship integrity. Sebagai contohnya itu kode hashtag dosen di tabel mahasiswa mata kuliah. Dan yang ketiga adalah candidate key, atribut yang bisa jadi primary key. Yang keempat adalah super key, kumpulan atribut yang mengidentifikasi baris. Oke, di sini ada normalisasinya juga. Tujuannya yaitu untuk mengurangi redundansi, mencegah anomali data, meningkatkan integritas. Terus di sini ada bentuk normalnya yaitu 1NF. Itu eliminasi duplikasi kolom. 2NF itu ketergantungan penuh pada PK. 3NF itu tidak ada ketergantungan transitif. BCNF variasi lebih ketat dari 3NF. 4NF menangani multi-value differency. Oke, lanjut ke bahasa query formal. Definisi bahasa untuk manipulasi dan mengambil data berbasis teori matematika. Jenisnya itu yang pertama adalah aljabar relasional. Ada prosedural, operasi, seperti pada contoh kode berikut, select, project, join. Contohnya kayak nama itu berarti ada di project. Jurusan itu ada di select-nya, terus kalau informatika atau mahasiswa itu ada di join-nya. Terus yang kedua itu adalah kalkulus relasional. Di situ ada deklaratif berbasis logika predikat. Contohnya adalah nama, mahasiswa, jurusan. Seperti yang ada pada tabel yang saya berikan contohnya. Bahasa query komersial, karakteristiknya itu implementasi praktis dari teori. User friendly, mendukung berbagai DBMS. Seperti contohnya, yang pertama adalah SQL, standar industri untuk DB relasional. Yang kedua adalah QL, untuk database berorientasi objek. Dan yang ketiga ada key query untuk data XML, SparkQL untuk database, dan Linky itu untuk bahasa query terintegrasi di net. Oke, di sini SQL sebagai pengatur yaitu Structured Query Language.
Bahasa standar ANSI ISO sejak 1986 digunakan di hampir semua DBMS relasional, multi-purpose, query, definisi, manipulasi, dan kontrol. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkatnya. Pada tahun 1970-an itu dikembangkan di IBM. Pada tahun 1986 itu adalah standar ANSI SQL dan 86. Terus pada tahun 1999 SQL Adding OO Features 2003 sampai 2016 versi terbaru terus diperbaharui sampai dengan sekarang. Kategori perintah SQL yaitu DDL, Data Definition Language, create, alter, drop, truncate, membuat atau mengubah struktur. Yang kedua itu ada DML, Data Manipulation Language, select, insert, update, delete, memanipulasi data. Yang ketiga itu adalah DCL, Data Control Language. Di sini ada grant, revoke, fungsinya untuk mengatur hak akses. Dan yang keempat adalah TCL, Transaction Control Language. Di sini ada beberapa perintahnya yaitu commit, rollback, save, mengontrol transaksi. Oke, langsung ke contoh SQL dasar, membuat tabel. Itu ada create table mahasiswa, terus name, chartnya berapa, primary key-nya, nama var chartnya, not, null, jangan sampai null. Tanggal lahirnya itu, situ ada date, jurusannya, for chart, terus IPK-nya dengan desimal. Harus masukkan angka desimal. Oke, lanjut. Query data di sini adalah select nama, jurusan, pro mahasiswa, where jurusannya, seperti misalkan informatika atau sistem informasi. Order by nama ACS-nya, ASC-nya. Terus ada insert data, insert into mahasiswa value. Di sini dimasukkan NIM-nya, terus masukkan namanya, masukkan tanggal lahirnya, informatika sama NIM-nya. Terus aplikasi basis data di berbagai bidang. Pendidikan, yaitu sistem akademik e-learning. Kesehatan adalah rekam medis elektronik. Perbankan, yaitu sistem transaksi nasabah. E-commerce itu adalah katalog order pelanggan. Pemerintahan yaitu kependudukan, pajak. Terus sosial media itu ada user profile, posting, interaksi. Dan IoT adalah penyimpanan data sensor. Tren basis data pada masa depan yaitu ada big data dan analistik, Hadoop Spark, Cloud Database, AWS RDS, Google Cloud SQL. Kalau NoSQL itu adalah MongoDB, Cassandra, dan Redis. In-memory database, Redis, Memchart, Graph database. Untuk relationship kompleks. Team series database untuk data temporal, dan yang terakhir itu adalah AI integrate, yaitu database dengan build ML. Oke, langsung ke kesimpulannya. Mungkin di sini yang pertama adalah basis data fundamental, yaitu untuk sistem informasi modern. Yang kedua adalah model relasional dan SQL masih dominan. Yang ketiga yaitu pemahaman teori membantu pengembangan praktis. Yang terakhir adalah teknologi basis data terus berkembang sampai dengan sekarang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.